ya sudah datang hari ini. Gimana kabarnya? Saya baik, tapi akhir-akhir ini saya ada yang sesuatu yang membuat saya berat itu. Oke. Berat dalam hal apa? Coba cerita. Kepala saya pusing, Bu. Kayak ada sesuatu yang membuat kepala itu putar-putar gitu. Aku nggak tahu kenapa. Oke, jadi sepertinya ada sesuatu ya yang mengganggu pikiranmu akhir-akhir ini. Lalu apa sih yang membuatmu tuh merasa gelisah seperti itu? Mungkin karena ujian sudah dekat ya, Bu. Soalnya kan satu minggu lagi ada ujian, Bu. Saya kelelahan. Belajarnya itu mulai dari mana, Bu? Oke, kamu tuh merasa jadi kamu tuh merasa kewalahan dengan banyaknya materi dan juga kamu tuh bingung harus mulai dari mana ya. Itu, Bu. Bahkan saya udah belajar sampai pagi, sampai jam 2, sampai jam 3 gitu. Tapi tetap saja saya tidak memahami materinya, Bu. Dari sampai jam 2 pagi, berapa jam kamu tidur selama seminggu terakhir? Jadi dulu udah berantakan, Bu. Aku tidur sampai cuma 3 sampai 4 jam aja. Lalu belajar dengan sampai larut malam itu, apakah kamu benar-benar paham dengan materi itu? Enggak sih, Bu. Justru semakin bingung. Dan aku udah berusaha belajar, bergiat, tapi aku tidak paham materinya. Dan bagaimana perasaanmu itu? Saya kecewa, Bu. Saya berpikir pada diri saya sendiri, kalau saya semakin bodoh, padahal aku udah belajar sampai pagi. Oke, baik. Jadi kamu tuh merasa sudah belajar, sudah berusaha keras, tetapi hasilnya itu selalu tidak sesuai sama harapanmu. Iya, betul, Bu. Oke, dan itu yang membuatmu marah kepada dirimu sendiri. Saya bisa merasakan apa yang Novita rasakan, bukan hanya lelah fisik, tetapi Novita ini juga lelah mental ya. Karena secara terus-menerus itu merasa Novita itu tidak cukup. Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya menangis di kamar. Nah, meskipun saya menangis selama ini, tapi paginya tetap belajar gitu. Oke, terima kasih Novita sudah menceritakan ini. Saya bisa merasakan bahwa kamu itu menyimpan beban yang sangat berat ya sendirian. Iya, Bu. Oke, baik. Saya izin untuk menggali sedikit lebih dalam. Apakah boleh Novita? Boleh, Bu. Oke. Novita kan bilang aku gagal ujian, tapi sebenarnya apa yang paling Novita takutkan dari kegagalan itu? Sebenarnya saya takut orang tua saya kecewa, Bu. Oke, boleh ceritakan lebih lanjut? Jadi saya kan orang yang siswa yang prestasi kan, Bu. Nah, terus orang tua saya tuh menyanjung-nyanjungkan nama saya baik dengan temannya ataupun dengan keluarga gitu. Nah, sehingga saya takut kalau nanti tiba-tiba nilaiku semakin rendah gitu. Jadinya tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan teman orang tua aku ataupun dari keluarga aku gitu. Oke, jadi yang ibu pahami dari cerita Novita, intinya dari itu bukan hanya sekedar ujian tentang ujian, tetapi ada rasa takut bahwa nilai yang turun akan membuat orang tua Novita ini kecewa, dan itu yang membuat Novita khawatir kehilangan rasa berharga di mata orang tua Novita. Iya, Bu, betul sekali. Oke, saya ingin mengajak Novita untuk berpikir sejenak. Apakah menurutmu, Novita, nilai ujian yang tinggi adalah satu-satunya bukti bahwa kamu itu adalah anak yang berharga? Tidak sih, Bu, tapi kan orang tua saya selalu menilai saya dari nilai yang saya dapatkan, Bu. Oke, apakah orang tua Novita secara langsung mengatakan bahwa mereka kecewa kepadamu itu sebagai pribadi, atau mereka hanya kecewa dengan nilaimu yang turun, Novita? Enggak sih, Bu, cuma karena aku berpikir aku takut mengecewakan mereka, Bu. Oke, jadi kemungkinan selama ini bahwa Novita ini yang menghubungkan nilai dengan menjadi anak yang gagal ya. Saya juga sadar setelah saya datang kepada ibu saya ini, saya merasa bahwa saya terlalu kasar pada diri saya sendiri. Saya tidak sayang diri saya sampai saya tidur jam 2, Bu. Oke, lalu siapa sebenarnya yang paling keras untuk menghakimi dirimu sendiri? Sebenarnya diri saya sendiri, ya, Bu. Oke, setelah kita bicara hari ini, apa yang Novita pahami tentang dirimu? Mungkin kedepannya saya lebih mencintai diri saya sendiri, Bu. Saya bisa mengatur jadwal belajar saya lagi, tidak sampai pagi gitu, Bu, sehingga jam tidur saya juga teratur. Oke, Novita, itu pemahaman yang sangat berharga. Menurut Novita, langkah kecil apa yang bisa kamu mulai atau bisa kamu lakukan? Seperti tadi
lagi Bu untuk bisa belajar belajar itu, terus mencintai diri saya tuh apa adanya, terus tidak membandingkan lagi dengan orang lain gitu, terus bisa komunikasi gitu antar dengan orang tua agar orang tua juga bisa paham apa yang saya rasakan. Wah, itu langkah yang bijak ya Novita. Saya bangga dengan Novita. Kalau Novita butuh bantuan lagi, Novita bisa datang kapan saja ke sini ya, Novita. Baik Bu, terima kasih hari ini Ibu sangat membantu untuk mencerahkan pikiran saya, karena selama ini jujur Bu saya sangat takut dan saya sendiri saya tidak tahu saya harus curhat ke siapa lagi. Oke Novita, sama-sama Novita. Terima kasih sudah berani jujur. Semangat terus ya Novita. Baik Bu, saya pergi dulu ya Bu untuk Oke, silakan Novita.